Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk melanjutkan sesi terkait pengetahuan produk dan juga bahan. Sebelumnya kami haturkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Muhammad Akil Irham. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Bapak Zikro, para satuan tugas layanan jaminan produk halal di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring, dan kemudian para pimpinan dari lembaga pendampingan proses produk halal, serta yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh halal di lingkungan seluruh Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengetahuan terkait produk dan juga bahan yang mana mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian regulasi turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Adapun outline yang akan kami paparkan dalam sesi ini terdiri dari 3, yaitu pertama, paparan singkat terkait kriteria sistem jaminan produk halal, yang kedua, produk, dan yang ketiga adalah bahan. Dalam kewajiban bersertifikat halal untuk pelaku usaha mikro kecil yang berdasarkan pernyataan pelaku usaha secara ketentuan regulasi jaminan produk halal harus berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Sesuai dengan amanat tersebut, BPJPH telah menetapkan melalui keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal, di mana dalam Manual Sistem Jaminan Produk Halal itu disusun terkait kriteria yang perlu diterapkan oleh pelaku usaha dalam kegiatan sertifikasi halal untuk menjaga kesinambungan proses produk halal. Sehingga sistem jaminan produk halal ini adalah bagian paling penting yang perlu dipahami oleh pelaku usaha dan juga para pendamping proses produk halal yang akan melakukan pendampingan dan melakukan verifikasi validasi terhadap apa yang telah dinyatakan oleh pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi halal. Dan dalam kriteria sistem jaminan produk halal terdapat 5 kerangka prinsip dasar yang disebut Arkan Al-Halal yang terdiri dari 1. Komitmen dan tanggung jawab, 2. Bahan, 3. Proses produk halal, 4. Produk, 5. Pemantauan dan evaluasi. 5 kerangka prinsip dasar ini saling berhubungan dan bagian yang paling penting dari proses produk halal adalah poin terkait bahan, proses produk halal dan juga produk. Namun dalam sesi ini kami akan menyampaikan pengetahuan terkait bahan dan juga produk. Pada saat pelaku usaha mikro dan kecil akan mengajukan sertifikasi halalnya, tentu saja ini akan terkait dengan bentuk produk yang akan diajukan. Produk ini akan diajukan dan ditetapkan sebagai produk halal, yang mana produk halal ini secara definisi adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Untuk kriteria bagaimana produk itu dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, ada berbagai parameter. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, bentuk produk. Yang ketiga, pengemasan produk. Untuk nama produk, sebagaimana yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya, dapat diidentifikasi nama-nama produk yang
tidak dapat digunakan pada produk yang akan diajukan sertifikasi halal. Contohnya adalah jika nama produk menggunakan nama minuman beralkohol, di sini kami berikan contoh root beer atau es rasa rum, maka dapat direkomendasikan untuk tidak diajukan sertifikasi halalnya dan bisa diminta kepada pelaku usaha mengganti nama produk tersebut. Selain itu juga tidak menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya, sebagai contoh beef bacon dan hotdog. Untuk hotdog ini bisa juga diganti sebagai rekomendasi kepada pelaku usaha diganti menjadi hotdog. Selain itu juga jika nama produk bertentangan dengan akidah Islam, mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran atau kemaksiatan, atau menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar, atau porno. Ini contohnya jika menggunakan nama produk berupa mie setan, atau di sini kami berikan contoh juga keripik janda genit yang memiliki konotasi negatif. Nah, untuk nama produk ini terdapat ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Komisi Halal Majelis Ulama Indonesia. Bagi nama produk yang telah dikenal luas dan tidak mengandung bahan haram masih dapat digunakan. Contohnya adalah nama produk bir peletok, bakso, bakmi, bakpia, dan bakpao. Itu bisa diajukan. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan pada saat pengajuan sertifikasi halal adalah bentuk produknya. Bapak Ibu sebagai calon pendamping proses produk halal harus mengidentifikasi apakah bentuk produk yang diajukannya itu telah sesuai dengan syariat Islam. Indikatornya untuk bentuk produk adalah tidak menggunakan bentuk babi atau anjing. Ini memang lebih mudah ditemui untuk produk kue kering yang biasanya menggunakan bentuk karakter dari hewan. Selanjutnya juga tidak menggunakan bentuk produk ataupun bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar, ataupun porno. Jadi, mohon dapat diidentifikasi selain nama produk juga bentuk produknya. Dan yang terakhir adalah diidentifikasi pengemasan produknya, di mana untuk pengemasan produk wajib menggunakan bahan yang terbuat dari bahan yang halal, atau menggunakan desain kemasan, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan dan atau tidak melanggar syariat Islam. Untuk produk-produk tersebut kami kelompokkan dalam jenis produk sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021. Namun untuk pengajuan self-declare jenis produk tersebut kami batasi dan kami tetapkan diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, yang mana dalam Keputusan Kepala BPJPH tersebut beberapa kelompok produk yang dapat diajukan self-declare itu secara garis besar hanya 3, yaitu makanan, minuman, dan obat. Untuk makanan terdiri dari 13 jenis produk, untuk minuman 1 jenis produk, dan untuk obat hanya 1 jenis produk. Secara rinci akan kami sampaikan dalam slide berikut. Jika Bapak Ibu mengamati dan mencoba mencermati isi dari lampiran Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 atau Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, terdapat lampiran jenis produk dengan bentuk tabel. Untuk tabelnya ini terdiri dari tabel yang berisi jenis produk, yang kedua rincian jenis produk, dan di mana rincian jenis produk ini berisi dari beberapa contoh produk yang terkait dengan jenis produk tersebut. Untuk yang pertama, susu dan analognya. Dalam jenis produk susu analognya terdapat klasifikasi produk dengan menggunakan digit 1.1.
Untuk self-declare hanya menggunakan satu klasifikasi produk, yaitu makanan pencuci mulut berbahan dasar susu. Untuk contoh klasifikasi produk makanan pencuci mulut berbahan dasar susu ini yang telah ditetapkan untuk dapat diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare berupa es krim susu, es krim, atau es susu. Dan di sini juga kami telah coba petakan jenis produk dan jenis KBLI yang dapat digunakan antara jenis produk yang sesuai dengan KBLI pada NIB sebagai dasar pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal. KBLI ini merupakan klasifikasi baku yang dapat mengelompokkan lapangan usaha dari pelaku usaha, dan ini digunakan pada saat pelaku usaha mendaftarkan NIB, di mana NIB ini sebagai salah satu persyaratan untuk pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi halal. Ini kami sediakan informasi ini sebagai acuan dan dapat dipilih oleh pelaku usaha atau juga dapat diinformasikan dari pendamping kepada pelaku usaha agar dapat menyesuaikan KBLI sesuai jenis produk yang telah ditetapkan. Untuk jenis produk susu dan analognya dapat menggunakan KBLI 10531. Selanjutnya adalah jenis produk lemak, minyak, dan emulsi minyak. Untuk jenis produk ini, klasifikasi produk yang dapat diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare adalah minyak. Contohnya yaitu minyak kemiri atau minyak kelapa mentah. Dan KBLI yang dapat dipilih oleh pelaku usaha untuk dapat diisi pada NIB adalah KBLI dengan 3 digit awal 104. Selanjutnya untuk jenis produk es untuk dimakan atau edible ice termasuk serbet dan sorbet. Ada beberapa klasifikasi produk untuk jenis produk es ini. Yang pertama adalah es untuk dimakan atau edible ice. Produk yang paling banyak diajukan sertifikasi halal melalui self-declare untuk klasifikasi produk ini adalah es batu untuk dijual atau dikonsumsi publik. Namun, untuk produk ini, Bapak Ibu perlu memastikan bahwa es batu yang dijual untuk publik itu memang aman untuk dikonsumsi publik. Jadi tolong diperhatikan bagaimana pelaku usaha melakukan proses membuat es batu tersebut. Karena jika Bapak Ibu menemukan proses seperti ini, saya berikan contoh, air dari keran dimasukkan dalam kemasan plastik, kemudian diikat oleh karet gelang, setelah itu dimasukkan ke dalam kulkas untuk didinginkan hingga menjadi beku. Dari proses produksi halal tersebut dapat diketahui bahwa air yang digunakan adalah air yang dalam kondisi mentah. Ini berarti bahwa es batu yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut tidak siap atau tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, maka es batu dengan jenis demikian tidak dapat diajukan sertifikasi halalnya. Jadi es batu di sini yang dapat diajukan sertifikasi halalnya bagi es batu yang memang aman untuk dikonsumsi oleh publik. Kemudian contoh lain untuk es untuk dimakan yang paling banyak diajukan sertifikasi halalnya adalah es buah, es berperisa, atau es rasa susu. Untuk KBLI yang dapat dipilih oleh pelaku usaha adalah KBLI dengan 3 digit awal 105. Selanjutnya adalah jenis produk buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Untuk jenis produk ini terdapat klasifikasi produk buah olahan dengan contoh asinan buah, rujak buah, manisan buah, cincau,
keripik buah, dodol buah, atau wajit buah. Ini kami berikan contoh yang memang paling banyak diajukan sertifikasi halalnya pada tahun lalu. Tapi untuk secara rinci, contoh yang paling banyak dapat Bapak Ibu temukan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022. Selanjutnya, untuk jenis produk buah dan sayur ini, ada klasifikasi produk sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian segar yang dilakukan pengolahan dan diberikan bahan tambahan pangan. Untuk contoh produknya adalah kuaci, emping melinjo, selai kacang, pasta tomat, kimchi, keripik bayam, keripik jamur, ataupun getuk singkong. Untuk KBLI yang dapat dipilih ini sangat banyak, ini silakan disesuaikan dengan produk yang diajukan sertifikat halalnya. Di sini contohnya ada dengan 3 digit awal 102, 103, atau 107. Saya berikan contoh, jika produknya berupa asinan buah, maka dapat digunakan KBLI 10311 Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran. Selanjutnya adalah jenis produk kembang gula, permen, dan coklat, di mana dalam jenis produk ini terdapat 3 rincian jenis 3 klasifikasi produk. Yang pertama adalah produk kakao dan coklat termasuk produk pengganti coklat. Yang kedua kembang gula atau permen. Yang ketiga adalah gula dekorasi. Untuk contohnya diantaranya adalah bubuk minuman coklat atau pralin atau coklat isi. Kemudian bisa juga berupa gula kapas, gulali, enting-enting, atau juga saus topping olesan coklat atau olesan manis. Di mana untuk KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI dengan 3 digit awal 107. Selanjutnya jenis produk serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan, dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Untuk jenis produk serealia ini memiliki klasifikasi produk yang banyak untuk dapat diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare. Yang pertama, untuk klasifikasi produk biji-bijian olahan, contoh produknya adalah emping beras atau gaplek. Kemudian klasifikasi produk tepung dan pati dengan penambahan bahan tambahan. Untuk contoh produknya bisa berupa tepung beras ketan, tepung kacang hijau, tepung kacang merah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi produk serealia untuk sarapan termasuk roll oats. Ini yang paling mudah didapatkan adalah untuk produk nasi dan jagung. Dan KBLI yang dapat digunakan ini khusus untuk serealia bisa menggunakan KBLI dengan digit 106, atau juga jika dalam bentuk keripik atau kerupuk bisa menggunakan KBLI industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Selanjutnya masih dengan jenis produk serealia dan produk serealia olahan, ada juga klasifikasi produk pasta dan mie serta produk sejenisnya. Ini contoh produknya adalah mie basah atau kulit pangsit, kemudian produk mie sayur ataupun kerupuk dalam kondisi mentah. Jadi jika pelaku usaha memang menjual kerupuknya dalam kondisi mentah, dapat digolongkan dalam klasifikasi produk pasta dan mie serta produk sejenisnya. Selanjutnya adalah klasifikasi produk makanan pencuci mulut berbasis serealia. Untuk hal ini contoh produknya adalah sagu atau pati mutiara. Dan kemudian klasifikasi produk tepung untuk adonan, dan ini paling banyak diajukan sertifikasi halal. Untuk contoh produknya adalah tepung sebagai pelapis, tepung bumbu, atau tepung bakwan. Untuk KBLI ini bisa digunakan KBLI dengan 3 digit awal 106 atau 107. Dan yang terakhir dari jenis produk serealia ini ada klasifikasi produk kedelai. Sebagai contoh untuk produknya adalah tahu, tauco, dan tempe. Dan untuk KBLI yang dapat digunakan ini bisa KBLI dengan digit 103
atau 107. Selanjutnya dari makanan, ada jenis produk bakery, di mana di sini untuk produk bakery ada 5 klasifikasi produk, yaitu roti dan produk bakery tawar, produk bakery istimewa, kue basah atau semi basah berbahan dasar beras dan lainnya, kue kering, dan puding siap santap dengan menggunakan KBLI dengan digit 107. Untuk contoh produknya mungkin Bapak Ibu sering menemui di wilayah masing-masing. Contohnya untuk klasifikasi produk pertama ini adalah produk roti tawar. Kemudian untuk klasifikasi produk kedua, contoh produknya adalah roti dengan isian, yaitu roti isi stroberi, roti isi coklat, roti isi susu, dan sebagainya. Untuk klasifikasi kue basah ini kebanyakan adalah kue-kue tradisional, contohnya bisa berupa candil, bisa berupa juga getuk, dan sebagainya. Selanjutnya untuk produk bakery adalah kue kering. Untuk contoh kue kering adalah nastar, kastengel, atau kue lebaran lainnya, atau kue hari raya lainnya. Dan yang terakhir adalah puding siap santap. Ini berbagai macam puding, ini bisa diajukan sertifikasi halalnya dalam klasifikasi produk puding siap santap. Untuk selanjutnya adalah jenis produk ikan dan produk perikanan, di mana untuk jenis produk ikan ini terdiri dari beberapa klasifikasi produk. Yang pertama adalah klasifikasi produk moluska, krustase, dan echinodermata yang telah mengalami pengolahan. Untuk contoh produknya adalah kerupuk ikan, sambal goreng ikan, pempek ikan, terasi ikan, abon ikan, dan siomay ikan. Selanjutnya adalah untuk klasifikasi produk ikan dan produk perikanan. Contohnya di sini adalah otak-otak ikan. Dan untuk KBLI bisa menggunakan KBLI dengan 3 digit awal 102. Masih jenis produk ikan, di sini ada tambahan KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI dengan digit 107. Namun silakan sesuaikan dengan nama produk yang diajukan. Contohnya di sini saya berikan KBLI industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Jika yang akan diajukan adalah kerupuk udang, ini bisa menggunakan KBLI tersebut. Selanjutnya adalah jenis produk telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan, yang contoh paling banyak yang dapat diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare adalah telur asin. Dan di sini KBLI yang dapat dipilih untuk jenis produk telur adalah KBLI dengan 3 digit awal 107. Dan di sini ada KBLI industri kue basah, ini khusus untuk produk martabak telur. Tapi ini memang jika pelaku usaha tersebut hanya menjual satu produk martabak telur saja, dapat memilih KBLI industri kue basah. Untuk selanjutnya adalah jenis produk gula dan pemanis termasuk madu, di mana untuk jenis produk ini terdapat 3 klasifikasi produk, yaitu gula palma dengan contoh gula kelapa dan juga gula aren yang paling banyak diajukan sertifikasi halalnya. Kemudian gula dan sirup lainnya, ini contoh produknya adalah sirup buah, sirup teh atau sirup kopi. Kemudian dan yang paling banyak dari jenis produk ini yang dapat diajukan sertifikasi halal melalui skema self-declare adalah madu. Dan untuk KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI dengan 3 digit awal 107.
Selanjutnya lagi adalah jenis produk garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein. Di mana untuk jenis produk garam rempah ini terdiri dari 3 klasifikasi produk. Yang pertama adalah garam dengan bahan tambahan pangan. Ini contoh produknya adalah garam campuran dan garam berbumbu. Yang kedua adalah bumbu. Ini contohnya adalah bumbu rasa ikan, bumbu rasa udang, rempah bumbu, atau kaldu. Ini dapat diajukan dalam klasifikasi produk ini. Dan yang paling banyak dari jenis produk garam ini adalah saus dan produk sejenisnya, dengan contoh produk berupa sambal. Untuk KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI 102 atau 107. Jenis produk lainnya adalah makanan ringan siap santap, di mana untuk makanan ringan siap santap ini adalah jenis produk yang paling banyak diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare, karena memang sederhana prosesnya dan juga menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Ini terdiri dari 3 klasifikasi produk. Yang pertama adalah makanan olahan berbahan dasar kentang, umbi, serealia, tepung atau pati. Ini contohnya adalah kerupuk beras, rengginang, atau rempeyek. Untuk klasifikasi produk kedua yaitu olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang. Contoh produknya adalah kacang goreng, kacang telur, kacang goyang, atau jipang. Dan yang terakhir adalah klasifikasi produk makanan ringan berbasis ikan, di mana contoh produknya adalah rempeyek ikan. Untuk KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI dengan 3 digit awal 107. Dan yang terakhir dari kelompok makanan yaitu jenis produk pangan siap saji. Untuk kesempatan kali ini kami sampaikan dan untuk diperhatikan Bapak Ibu sebagai pendamping PPH, pangan siap saji di sini adalah pangan siap saji yang terdiri dari campuran produk pangan dalam kondisi terkemas dan apabila dilakukan pemanasan hanya untuk tujuan menghangatkan. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika memilih jenis produk pangan siap saji. Apakah memang kondisi pangan dalam terkemas itu perlu dihangatkan sebelum dimakan, atau pangan siap saji itu langsung bisa dimakan oleh customer. Dan kemudian ada kriteria lain dari pangan siap saji. Jika pangan siap saji ini memiliki umur simpan selama 7 hari atau lebih pada kondisi sesuai dengan petunjuk penyimpanan. Jadi ada petunjuk penyimpanan bagaimana produk tersebut disimpan. Dan untuk klasifikasi produk dari jenis produk pangan siap saji ini terdiri dari pangan siap saji baik berbasis nasi, berbasis mie atau bihun, berbasis kentang, berbasis pasta, berbasis umbi, berbasis roti, berbasis kuah, berbasis sayuran atau lainnya. Untuk evaluasi dari pihak kami dari pengajuan jenis produk pangan siap saji ini, ternyata banyak kekeliruan yang belum dipahami oleh pendamping proses produk halal, di mana pangan yang dapat diajukan sertifikasi halalnya ini adalah pangan yang bisa langsung dimakan kepada customer. Dan pangan ini yang kami lihat juga disediakan dalam bentuk kedai ataupun bentuk warung makan dan sejenisnya, yang mana semestinya untuk pengajuan produk berupa kedai atau warung makan itu memiliki jenis produk tersendiri, yaitu jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Tapi kasus yang kami temui banyak dari pelaku usaha yang pada akhirnya memecah-mecah pengajuan sertifikasi halalnya sebagaimana jenis produk yang ada di dalam self-declare. Contohnya kami berikan dalam satu kedai terdapat produk berbasis nasi, misalnya nasi goreng, tapi dia juga menyediakan teh tawar dan teh manis. Pelaku usaha tersebut akan
pecah yang semestinya diajukan dalam satu permohonan dalam jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, tapi dia pecah untuk dimasukkan ke dalam self-declare. Yang pertama adalah dalam bentuk pangan siap saji berbasis nasi. Yang kedua adalah diajukan dalam bentuk jenis produk minuman. Tentu saja ini tidak dapat diperkenankan ya Bapak Ibu. Oleh karena itu mohon dipahami dengan baik definisi dari pangan siap saji ini. Untuk pangan siap saji KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI 10750 atau industri makanan dan masakan olahan. Selanjutnya adalah untuk kelompok minuman, ini hanya terdiri dari satu jenis produk, yaitu minuman dengan pengolahan, dengan 3 klasifikasi produk, dan memang mohon maaf, lebih dari 3 klasifikasi produk, dan yang paling banyak untuk contoh-contoh di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini bisa berupa sari buah, sari sayuran, minuman jelly atau minuman sari buah. Dan untuk KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI industri minuman. Selanjutnya adalah untuk produk kopi bubuk atau kopi, minuman serbuk kopi atau minuman sari kacang hijau, minuman susu ataupun minuman tradisional yang berupa bandrek, bajigur, gedang jahe, ini dapat diajukan dengan memiliki KBLI industri minuman. Dan yang terakhir, jenis produk yang dapat diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare adalah obat tradisional, tapi khusus dalam bentuk jamu atau ekstrak bahan alam, dan dengan penggunaan KBLI industri produk obat tradisional untuk manusia. Demikian terkait penjelasan tentang produk. Dan tentu saja dari produk-produk yang akan diajukan sertifikasi halalnya, sebagaimana prinsip sertifikasi halal bukan hanya mengidentifikasi nama produk yang akan diajukan sertifikasi halalnya, namun sebagai pendamping proses produk halal perlu melakukan ketertelusuran dari bahan yang akan digunakan oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk tersebut. Bahan ini secara definisi adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam sistem jaminan produk halal, di mana bahan ini mencakup 5 kategori, yaitu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan produk, dan bahan penolong pencucian. Untuk bahan baku dan bahan tambahan, ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk atau ingredient, sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi. Sebagai contoh untuk bahan penolong adalah enzim, kemudian bahan pelarut, air untuk mencuci peralatan, atau kuas untuk mengoles. Sedangkan untuk kemasan produk ini, sebagaimana ketentuan yang di awal tadi, ini perlu dijelaskan kemasan produknya berupa apa, apakah kemasan dalam plastik, kemasan kertas, atau kemasan karton, dan ini untuk mengidentifikasi apakah dalam kemasan tersebut terdapat nama, simbol, gambar yang akan bertentangan dengan syariat Islam. Dan kemudian yang terakhir, mengapa perlu diketahui juga bahan penolong pencucian, ini terkait bahan apa yang digunakan oleh UMK dalam proses pencucian peralatan atau fasilitas lain agar terbebas dari najis. Untuk kriteria bahan dalam self-declare ini ada hal penting yang perlu diketahui, di mana kriteria bahannya itu sudah dipastikan kehalalannya atau tidak menggunakan bahan berbahaya. Untuk bahan yang digunakan yang sudah dipastikan kehalalannya ini
perlu dibuktikan dengan sertifikat halal, atau bahan tersebut termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ini yang perlu dipastikan oleh Bapak Ibu sebelum melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap ajuan sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil. Dan kemudian dari cakupan bahan-bahan tersebut yang perlu dilakukan identifikasi, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bahan-bahan tersebut dikategorikan menjadi 2 kategori, dan 2 kategori ini akan muncul dalam laporan hasil verifikasi dan validasi pendamping proses produk halal yang akan dihasilkan melalui sistem informasi halal. Kategori bahan pertama disebut bahan tidak diragukan, dan yang kedua adalah bahan yang diragukan. Untuk bahan tidak diragukan adalah bahan yang tidak kritis dari aspek halal, sehingga untuk bahan ini tidak harus dilengkapi dengan bukti sertifikat halal. Namun, untuk bahan-bahan ini perlu mengacu pada KMA nomor 1360 tahun 2021. Dan yang kedua adalah untuk bahan-bahan diragukan, ini contohnya adalah apakah bahan tersebut berasal dari atau mengandung unsur hewan sembelihan dan turunannya. Kemudian untuk bahan yang memang sulit ditelusuri kehalalannya. Yang ketiga adalah apakah bahan tersebut mengandung bahan yang kompleks, ditinjau dari sisi kekritisan bahan dan kerumitan proses pembuatannya, atau bahan berupa flavor dan fragrance. Untuk bahan diragukan ini sebagai kecukupan dokumennya dapat dibuktikan dengan sertifikat halal, atau jika tidak memiliki sertifikat halal perlu dijelaskan bagaimana proses produksi dari bahan tersebut. Dan secara rinci contoh-contoh antara bahan tidak diragukan atau bahan diragukan, baik yang perlu dibuktikan dengan sertifikat halal ataupun untuk bahan-bahan yang perlu dijelaskan proses produksi halalnya, kami sampaikan dalam slide berikut. Untuk bahan tidak diragukan, ini kami kelompokkan juga sebagaimana Keputusan Kepala BPJPH nomor 58 tahun 2021 tentang instrumen verifikasi dan validasi pendamping proses produk halal, di mana untuk bahan tidak diragukan ini mencakup bahan nabati, bahan kimia, air murni, madu murni, royal jelly murni, bahan tambang, telur segar, dan ikan segar. Dan Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh dari kelompok bahan tersebut. Misalnya untuk bahan nabati adalah sayuran segar, buah segar, kacang-kacangan segar, atau juga bentuk rempah-rempah kondisi segar. Dan selanjutnya sampai dengan di sini kami berikan contoh untuk ikan segar. Ini adalah khusus untuk ikan hewan air yang memang digunakan dalam kondisi segar oleh pelaku usaha UMK dalam memproduksi produknya. Untuk bahan-bahan tidak diragukan ini, saat ini kami sediakan datanya melalui Si Halal, sehingga untuk memudahkan baik pelaku usaha maupun Bapak Ibu sebagai pendamping PPH bisa mencari bahan tersebut dengan menekan tombol cari bahan tidak bersertifikat, kemudian tuliskan bahan yang digunakan. Contoh untuk sayuran segar perlu ditulis secara spesifik, misalnya bayam. Nanti akan secara otomatis dalam sistem Si Halal akan mengidentifikasi bahwa bayam tersebut merupakan bahan tidak diragukan dengan kelompok produk bahan nabati. Selanjutnya adalah bahan diragukan yang perlu dibuktikan dengan sertifikat halalnya. Ini adalah bahan-bahan yang memang mengalami pengolahan sehingga terdapat kritis baik dalam bahan maupun pada proses produksi halalnya. Untuk bahan-bahan ini Bapak Ibu dapat temukan
digunakan untuk memberikan kemudahan sertifikat halalnya pada menu cari bahan bersertifikat pada si halal. Dan selanjutnya adalah untuk kategori bahan diragukan yang jika bahan-bahan tersebut belum memiliki sertifikat halal, tapi bisa diakui dengan penjelasan proses produksinya. Pada umumnya bentuk bahan ini termasuk dalam Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Namun karena pada bahan tersebut terdapat proses pengolahan, maka perlu dijelaskan bagaimana proses produksinya. Ini sebagai contoh, ini yang dapat menjadi acuan Bapak Ibu dalam menuliskan proses produksi halalnya. Ini contoh pertama adalah tepung beras. Jika tepung beras yang digunakan pada produk kue beras misalnya, digunakan tepung beras secara homemade, dia membuat sendiri. Itu sudah barang tentu tepung beras tersebut tidak ada sertifikasi halalnya. Tapi pelaku usaha perlu menjelaskan bagaimana proses membuat tepung beras tersebut. Di sini kami berikan contoh untuk tepung beras adalah proses produksinya, yaitu bahan nabati atau beras diproses secara fisik tanpa adanya penambahan bahan tambahan pangan. Selanjutnya yang paling banyak bahan yang digunakan dan belum bersertifikat halal adalah berupa tahu, tempe, tape, ataupun oncom. Jika untuk produk tersebut telah bersertifikat halal, itu akan lebih baik. Namun jika belum bersertifikat halal, perlu dijelaskan bagaimana proses produksinya. Ini proses produksi, kami berikan contoh untuk tahu adalah bahan nabati, atau bisa dibuat lebih spesifik, bahan nabati berupa kedelai, diproses secara fermentasi tanpa adanya penambahan bahan tambahan pangan. Namun untuk produk-produk ini karena berbentuk produk pengolahan dengan fermentasi, maka digunakan bahan lain berupa ragi. Perlu dipastikan ragi yang digunakan itu telah bersertifikat halal. Contoh produk lainnya yang dapat dijelaskan melalui proses produk halal namun termasuk kategori bahan diragukan adalah susu segar atau susu pasteurisasi murni, dadih, ikan kering atau ikan beku, terasi, etanol, kemasan plastik, kemasan kertas atau kemasan aluminium foil. Dan di sini kami berikan contoh bagaimana Bapak Ibu bisa menuliskan proses produksi halalnya. Dari penjelasan terkait produk dan bahan yang digunakan dalam produksi pelaku usaha mikro dan kecil, izinkan kami melakukan simulasi bagaimana tata cara Bapak Ibu bisa membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengidentifikasi. Dari pertama adalah nama produk, jenis produk yang digunakan, dan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam produknya. Jadi ini adalah 3 tahapan awal untuk mengidentifikasi produk. Pertama adalah mengidentifikasi dari nama produk pelaku usaha UMK yang diajukan dalam satu merek yang diproduksi oleh pelaku usaha. Untuk tips dalam penentuan nama produk ini, Bapak Ibu dapat menggali informasi dari pelaku usaha UMK, apakah ada media promosi penjualan dari produk. Dan jika misalnya produknya yang sekarang banyak dijual secara online, Bapak Ibu juga dapat mengidentifikasi dari laman online penjualan produk tersebut. Di situ Bapak Ibu dapat mengetahui bahwa berapa banyak produk yang dijual dalam satu merek, dan kemudian yang paling penting adalah apakah produk yang dimiliki oleh pelaku usaha UMK tersebut memiliki varian rasa atau tidak. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi nama produk, dapat diidentifikasi jenis produk dari nama produk tersebut.
Dan kemudian setelah mengidentifikasi jenis produk dari produk tersebut, dapat dipilih KBLI yang sesuai dengan jenis produk. Setelah itu, Bapak Ibu dapat membantu mengidentifikasi penggunaan bahan yang digunakan pada proses produksi, dan Bapak Ibu sebagai pendamping PPH juga perlu menggali informasi apakah pelaku usaha UMK tersebut memiliki daftar bahan alternatif atau bahan pengganti jika bahan baku yang biasanya digunakan itu tidak tersedia di tempat pembelian. Untuk mengidentifikasi awal dari daftar bahan ini, Bapak Ibu bisa melihat dari komposisi bahan, terutama untuk bahan yang memang dikemas dalam kemasan tertentu. Yang kedua adalah diidentifikasi dari resep yang digunakan oleh pelaku usaha, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi langsung pada saat proses verifikasi validasi di fasilitas produksi. Saya berikan contoh realnya dari bagaimana mengidentifikasi produk. Di sini saya menemui satu pelaku usaha UMK yang jika saya tanyakan pelaku usaha UMK tersebut menjual produknya adalah kentang Mustafa. Dia hanya menerangkan saya menjual kentang Mustafa. Nah, kemudian perlu kita gali kembali apakah ada media promosi penjualannya, dan ataupun jika dijual secara online boleh diminta link dari penjualan produk tersebut. Ternyata dari media promosi penjualan produknya diketahui bahwa ada beberapa informasi tambahan. Ini contohnya. Dalam promosi penjualan kentang Mustafa tersebut diketahui bahwa kentang Mustafa tersebut dibumbui dengan bumbu balado pedas manis segar dengan level kepedasan yang berbeda. Tersedia juga teri kacang original atau pedas. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa pelaku usaha UMK tersebut tidak hanya menjual kentang Mustafa, tapi juga menjual produk lain berupa teri kacang. Dan kemudian ternyata kentang Mustafa dan teri kacangnya tersebut terdapat berbagai varian rasa. Dan ini bisa dapat kita buktikan ketika pelaku usaha tersebut menjual dalam laman online. Ternyata memang benar. Dalam produk yang disajikan di sini ada berbagai varian rasa, yaitu ada pedas manis, tidak pedas, dan juga pedas. Dari informasi ini, maka Bapak Ibu pendamping PPH dapat mengidentifikasi bahwa nama produknya dari pelaku usaha UMK tersebut adalah kentang Mustafa tidak pedas, kentang Mustafa pedas manis, kentang Mustafa pedas. Ini perlu dituliskan secara detail, tidak hanya nama produknya, tapi juga varian rasanya. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan merek dagang dari produk tersebut. Dari kemasan produk kita ketahui bahwa merek dagang yang digunakan adalah Jukri. Jadi dituliskan dalam daftar nama produk pada saat pengajuan istiah halal perlu dilengkapi dengan format pengisian nama produk sebagai berikut. Demikian juga untuk teri kacang. Berkaitan dengan hal itu, maka kita dapat mengetahui bahwa terdapat 6 nama produk dalam daftar nama produk. Dan kita dapat mengetahui dari nama produk tersebut, jenis produknya adalah makanan ringan siap santap. Kemudian KBLI yang digunakan adalah KBLI industri pengolahan dan pengawetan lainnya, dan buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan. Dan ternyata dalam kemasan kita bisa melihat komposisi bahan yang digunakan adalah kentang, cabai, bawang putih, gula, garam, dan kaldu. Ini dapat menjadi acuan awal kita daftar bahan yang perlu dituliskan di istiah halal. Oh ya, selanjutnya dari nama produk
ini, maka kita perlu menginformasikan kepada pelaku usaha untuk melengkapi foto masing produknya sesuai dengan kemasan per varian rasa. Dan yang terakhir, kita perlu mengidentifikasi bahan-bahannya dengan informasi awalan dari komposisi bahan pada kemasan, tapi kita perlu identifikasi secara mendetail. Untuk jenis bahan, pada pengisian gizi halal ini terdapat 3 kategori, yaitu jenis bahan berupa bahan, di sini bisa berupa bahan baku dan bahan tambahan, kemudian cleaning agent dan kemasan. Ini dituliskan secara terpisah. Dan kemudian daftar bahan ini harus dituliskan secara rinci hingga bahan penggantinya. Ini saya memberikan contoh, ada di sini ada 2 garam dengan merek yang berbeda. Ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha UMK itu memiliki bahan pengganti jika garam merek A itu tidak ada di pasaran, dia mengganti menjadi garam merek B. Demikian juga minyak goreng yang sedianya yang biasa dia gunakan adalah minyak goreng merek D, kemudian jika tidak ada dia akan mengganti dengan minyak goreng merek E. Tapi sebagaimana kriteria Saviclar, produk-produk tersebut tetap harus dapat dibuktikan kehalalannya dengan sertifikat halal. Dan ini contoh bagaimana mengelompokkan bahan, apakah dia termasuk bahan diragukan atau tidak diragukan, dan untuk bahan-bahan tidak diragukan bagaimana mengklasifikasikan bahannya. Di sini kami berikan contoh, kentang termasuk bahan nabati, kemudian teri kering termasuk bahan ikan segar. Dan ini adalah kecukupan dokumen yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha dan perlu diverifikasi validasi pendamping pada saat melakukan pemeriksaan langsung di fasilitas produksi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait informasi dan pengetahuan produk dan juga bahan. Sebagai pernyataan terakhir dari kami, untuk mengulas kembali terkait produk dan bahan, Bapak Ibu bisa membaca kembali Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang terkena kewajiban bersertifikat halal. Kemudian Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Dan yang paling penting adalah Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022. Dan sebagai acuan untuk Bapak Ibu melakukan verifikasi validasi di lapangan, bisa mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 58 tahun 2022. Demikian dari saya, dan untuk mengakhiri sesi siang ini, saya ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.